Kelompok etnik atau suku bangsa adalah suatu golongan atau kelompok manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya. Biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut seperti kesamaan adat, kebudayaan, bahasa, agama, perilaku manusia, dan ciri khas klasifikasi ras manusia. Di dunia ini ternyata dihuni oleh berbagai macam suku yang memiliki gaya dan keunikannya masing-masing. Beberapa suku yang memiliki tradisi unik dan aneh di dunia ini ternyata masih eksis hingga saat ini. Mereka masih merangkul dan mempertahankan budaya khas yang mereka yakini. Banyak dari suku-suku hidup di daerah yang terpencil dan enggan untuk bergabung dengan dunia yang lain. Mungkin inilah yang mereka lakukan untuk menjaga tradisi lama mereka dari kepunahan. Umumnya, suku yang memiliki tradisi unik dan aneh ini tersembunyi di sudut-sudut bumi yang paling dalam dan sangat terpencil. Nah, sob, untuk kamu yang semakin penasaran, berikut adalah ulasan tentang suku yang memiliki tradisi unik dan aneh di dunia yang harus kalian ketahui. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan videonya. Check it out. Halo sobat, bertemu lagi dengan saya Bang Rapa. Masih di channel Rapa Aja. Channel terkece, terkeren, dan terpopuler. Oke, baik sob, yang pertama ada suku Apatani. Suku Apatani adalah suku yang berasal dari dataran tinggi Apatani, Arunachal Pradesh, India. Para perempuan suku Apatani melakukan tradisi kecantikan yang tak biasa. Mereka mendekorasi wajahnya dengan tato berwarna hitam dan melubangi hidung dan menyumbat lubangnya dengan kayu. Lebih tak biasa lagi, kebiasaan ini dilakukan oleh suku Apatani bukan semata-mata untuk mempercantik dirinya saja sob. Namun sebaliknya, mereka ingin terlihat kurang menarik di hadapan setiap orang. Tradisi kecantikan yang dimiliki suku Apatani memiliki latar belakang yang cukup miris. Pasalnya, perempuan dari suku Apatani konon merupakan perempuan-perempuan yang sangat cantik. Sebagai perempuan-perempuan dari suku Apatani yang paling cantik dibandingkan dengan suku-suku lainnya di India. Hal ini telah membawa mimpi buruk bagi mereka. Perempuan Apatani sering diculik oleh suku-suku tetangga untuk dijadikan istri mereka. Untuk menghentikan ketakutan tersebut, para leluhur suku Apatani pun memulai tradisi mentato wajah dan menyumbat hidung para perempuan dari usia belia. Hal ini dilakukan agar mereka tampak tidak menarik. Pada tahun 1970, praktik menyumbat hidung dan melukis tato suku Apatani di wajah sudah tak lagi diperbolehkan oleh pemerintah India. Selain itu, generasi muda juga tak meneruskan tradisi ini lagi. Lantaran bagi mereka, penampilan tersebut dianggap tidak wajar ketika mereka tengah mencari pekerjaan di kota. Kini, tradisi memakai tipei masih bisa ditemukan pada perempuan-perempuan tua Apatani yang memang menjadikan hal tersebut sebagai identitas mereka. Yang kedua ada suku Mursi. Salah satu suku yang dipimpin Black Panther sungguhan ada di Ethiopia, yaitu suku Mursi. Dengan ciri khas adanya piringan bundar di bibir yang dilubangi. Suku Mursi berada di kawasan lembah dan dekat Sungai Omo di bagian selatan Ethiopia. Kawasannya disebut Omo Valley yang berjarak 438 km dari ibu kota Ethiopia, Addis Ababa. Bagi suku Mursi, piringan di bibir ini sebagai penanda kedewasaan dan tolak ukur kecantikan wanita Mursi. Bagi pria-pria Mursi, wanita yang memiliki piringan logam di bibirnya adalah wanita yang paling cantik. Semakin bundar dan besar piringan logamnya, semakin cantiklah dia.
Wanita Mursi mulai menyematkan piringan di bibirnya setelah berumur 15 tahun. Piringan ini terbuat dari tanah liat. Diameter piringannya rata-rata 10 cm dengan yang paling besar bisa mencapai 20 cm. Selain lambang kecantikan, piringan di bibir ini juga berfungsi sebagai simbol seorang istri kepada suaminya. Piringan ini boleh dilepas bila sang suami meninggal. Sebaliknya, wanita yang tidak mengenakan plat akan dianggap malas apabila seorang gadis di Mursi telah memasuki usia 15-17 tahun. Orang tua si gadis akan mempersiapkan anaknya untuk dilubangi bibirnya. Biasanya sang ibu akan menggunakan pisau kecil, tajam, dan melubangi bibir si anak. Bibir bagian bawah akan ditarik dan dilubangi sampai tembus tanpa menggunakan obat bius. Baik sob, yang ketiga ada suku di Himalaya. Di beberapa negara mungkin lumrah didengar seorang pria memiliki beberapa istri yang dikenal dengan istilah poligami. Tapi di Nepal justru sebaliknya. Seorang wanita memiliki suami lebih dari satu yang disebut dengan istilah poliandri. Oleh suku di Himalaya, praktek poliandri merupakan hal yang lazim dilakukan. Bahkan, seorang wanita bisa menikahi saudara laki-lakinya. Jika dalam sebuah keluarga dengan beberapa anak lelaki dan seorang saudara perempuan, maka mereka bisa menikahinya dan hidup bersama dalam satu rumah, hingga berbagi waktu untuk berhubungan seks. Hal ini dilakukan agar harta dan tanah milik keluarga tetap menjadi milik mereka. Kemiskinan diduga menjadi salah satu alasan pernikahan sedarah ini menjadi tradisi untuk mereka bertahan hidup. Sedangkan untuk para wanita, mereka tidak akan pernah merasa kesepian jika salah satu suaminya meninggal dunia. Anak-anak mereka juga memiliki kesempatan untuk masa depan yang lebih baik. Tidak hanya poliandri, namun para suami di suku ini memperbolehkan berbagi istri. Mereka boleh meminjamkan istrinya atau meminjamkan istri pria lain. Konsep ini dilakukan untuk kelangsungan hidup mereka. Karena lahan pertanian di Himalaya yang sangat minim. Ini menjadi jalan keluar dengan cara membuat anak mereka bisa saling berbagi lahan nantinya. Yang keempat ada suku Dani Papua Indonesia. Suku Dani dikenal dengan rasa persaudaraan mereka yang tinggi satu sama lain. Salah satunya dapat dilihat dari tradisi potong jari yang dilakukan saat kehilangan salah satu anggota keluarga mereka. Bila suami istri, ayah, ibu, anak, atau adik ada yang meninggal dunia, maka mereka tak hanya meratapi dengan menangis saja, melainkan mereka akan memotong salah satu jari mereka hingga putus. Proses memotong jari ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti memotong dengan pisau, kapak, atau parang. Ada juga yang menggigit ruas jarinya hingga putus, atau mengikat jari tersebut dengan tali sehingga aliran darah terhenti dan ruas jari tersebut menjadi mati, dan kemudian dipotong. Mereka percaya bahwa memotong jari tangan ini adalah simbol dari rasa sakit ditinggalkan anggota keluarga yang dicintainya. Selain itu juga sebagai doa untuk mencegah terulang kembali malapetaka yang telah merenggut nyawa dalam keluarga. Nantinya, kesedihan akibat ditinggalkan baru akan sembuh jika jari yang terpotong tersebut juga sudah sembuh lukanya. Yang kelima ada suku Karen Thailand. Suku Karen yang mendiami kawasan Bantong Luang, Thailand ini memiliki tradisi unik demi memikat pria. Suku Karen sebenarnya bukan asli Thailand. Mereka berasal dari dataran tinggi Tibet dan pindah ke Myanmar, lalu menetap di Thailand.
Melansir Big Boy Travel, suku Karen memiliki aturan setiap wanita wajib memanjangkan lehernya menggunakan tumpukan kawat. Di sana terdapat anggapan jika leher yang panjang menjadi daya tarik wanita bagi pria. Konon, kalung dari kawat bisa menghindarkan para wanita dari binatang buas. Terlebih, pada zaman dahulu, suku Karen kerap hidup berpindah-pindah di area pelosok dan memungkinkan mereka untuk bertemu dengan binatang buas. Biasanya mereka mulai memakai cincin leher panjang dari usia 5 atau 6 tahun. Mulanya dimulai memakai 5 buah cincin, lalu ditambahkan 2 buah cincin peregangan dari tahun ke tahun. Gelang besi yang tersemat di leher cukuplah berat, yakni mencapai 5 kg, dan usia hidup rata-rata perempuan Karen sampai 40 hingga 50 tahun saja. Usia relatif tidak panjang ini diprediksi akibat tumpukan cincin yang mengganggu struktur tulang yang mempengaruhi organ dalam mereka. Perempuan Karen hanya bisa melepas cincin dalam waktu lama sebanyak 3 kali sepanjang hidup, yakni saat melahirkan, menikah, dan meninggal dunia saja. Cincin bisa juga dilepas untuk dibersihkan, namun harus langsung dipakai kembali. Pembersihan juga tak boleh terlalu sering. Oke baik sob, itu adalah suku-suku yang ada di dunia dan beserta keunikannya. Menurut kalian, apakah ada suku-suku lain yang memiliki keunikan dan keanehan di budaya atau tradisi mereka? Silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini.